bagaimana cara memaksimalkan kunjungan di Shopee Live. Yang kedua adalah gimana cara meningkatkan konversi dengan Shopee Live. Yang ketiga, penyesuaian jam Shopee Live-nya, ya. Dan juga yang terakhir adalah ujian akhir seminar. Yang pertanyaannya nggak jauh-jauh juga dari materi, ya. Aku sudah pernah pakai iklan, ya, dari Kanatalia, ya, tapi sepi banget atau karena akun baru, gitu ya. Lalu sebenarnya kalau untuk akun baru atau akun lama, ya balik lagi ya. Memang kalau mau meningkatkan kunjungan ya atau penonton atau audiens gitu ya, sebaiknya memang kita harus live secara konsisten dulu ya. Jadi dilihat adalah konsisten atau enggaknya gitu ya. Karena memang kalau untuk sebenarnya agar kita dapat meningkatkan kunjungan atau traffic itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah untuk per sesinya adalah 60 menit atau 1 jam minimal ya. Aku bilang per sesinya ya. Jadi satu hari ya kan kita nggak mungkin juga satu sesi aja, bisa juga beberapa sesi ya. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi eh, kita nggak mempertahankan penonton sampai 1 menit lebih ya. Artinya teman-teman di sini ketika teman-teman udah bisa mempertahankan 1 menit atau bahkan lebih itu dapat meningkatkan kunjungan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap kunjungan penonton kita nanti gitu ya. Kak Megawati sama Kak sepi penonton tapi nggak ada yang nonton. Tapi ada yang nonton 3 sampai 4 orang, ada yang CO sih ya. Itu alhamdulillah juga ya Kak Mega ya. Karena memang sebenarnya Shopee Live ini atau kita live streaming di Shopee Live ini tuh nggak yang semata-mata ngejar traffic kunjungan gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa memaksimalkan penonton yang ada agar mereka CO payment ya. Jadi sebenarnya aku juga mau ingatkan ya, seberapapun yang nonton ke halaman live kita ya, ajak mereka buat CO payment gitu ya. Ajak mereka buat jawab payment. Jadi kalau bisa mindsetnya juga agak sedikit dirubah. Shopee Live itu bukan untuk banyak-banyakan yang nonton, tapi Shopee Live itu untuk konversi gitu ya. Betul, gak apa-apa sepi, yang penting jawab payment setiap masuk live betul. Nah, gimana caranya agar teman-teman eh, nanti bisa dapet gitu ya jawab paymentnya. Nah, nanti stay tune terus di pelatihan ini gitu ya. Nah, ini udah konsisten live tapi kok penontonnya masih sedikit. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan. Gimana cara kita memaksimalkan kunjungan di Shopee Live ya? Nah, gimana cara kita meningkatkan traffic di Shopee Live? Yang pertama adalah kita harus mengoptimasi fitur-fitur yang ada di Shopee Live itu sendiri dulu. Yang kedua adalah interaksi. Penting ya. Penting kita berinteraksi dengan penonton kita ya. Ya, baik itu menggunakan kalimat-kalimat call to action. Ayo kakak CO payment ya agar nggak kehabisan diskonnya. Atau bisa jadi interaksinya itu kayak kita selalu ingatkan mereka buat CO payment gitu ya. Karena live promonya atau voucher itu cuma berlaku pada live aja gitu ya. Ketika live berakhir ya promonya hilang. Lalu produk pilihan. Aku sarankan memang teman-teman ketika menaruh produknya ke keranjang orange, ya teman-teman kalau bisa masukkan produk-produk hero-nya aja. Produk-produk unggulan lah kalau bisa ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya satu, dua, atau aku bilang produk hero lah ya, yang kunjungannya bagus, yang konversinya bagus. Nah kalau bisa itu aja dulu yang dimasukkan ke keranjang orange. Ya, kalau misalnya teman-teman yang belum punya produk hero, ya, teman-teman boleh ya produk unggulan yang ada di tokonya apa, silakan masukkan ke keranjang orange. Jadi nggak semua produk kita masukkan. Ya, kenapa? Karena agar menarik eh, perhatian si audiens, menarik atensi dari si audiens tadi. Ketika masuk, ya, mereka bisa lihat produknya dan ternyata oke oke produknya. Gitu ya. Nah, mereka bisa akan stay lebih lama untuk melihat-lihat keranjang orange kita. Jadi kurang-kurang lebih kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita optimalkan dulu nih fitur pendukung di Shopee Live, ya. Yang pertama adalah ada beritahu pengikut di toko. Nah, beritahu pengikut ini ketika kita klik ya beritahu pengikut, nanti followers-followers kita tuh akan dapat notifikasi live kita. Nah, mereka nanti bisa masuk tuh ke dalam live kita. Nah, biasanya kalau teman-teman yang belum punya followers yang banyak, ya aku sarankan juga teman-teman untuk bagikan jadwal sesi live streaming di media sosial. Ya, kalau teman-teman yang udah konsisten nge-live gitu ya, udah punya jadwal live streaming, saran aku sih teman-teman buat di Instagram Story atau Instagram posting gitu ya, berupa flyer atau banner jadwal live streaming.
every day atau setiap hari gitu ya, jam 12 sampai dengan jam 2 siang dan jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam, contoh kayak gitu. Ya, di-share ke media sosial, ke ya, story, ke postingan, ke reels dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Kita memberikan informasi kepada pengguna sosial media gitu ya atau pengikut-pengikut kita agar mereka terinformasi live kita. Akhirnya mereka juga setelah itu ya mereka jadi aware gitu ya. Contohnya adalah teman-teman yang udah mulai konsisten dalam live ya, nggak apa-apa, bagikan aja ke sosial media yang teman-teman punya. Atau teman-teman boleh taruh jadwal live streaming itu di banner toko teman-teman semuanya. Itu juga boleh. Jadi ketika aku masuk ke dalam tokonya Kak, misalnya di sini Kak Ruli gitu ya. Nah, ketika aku masuk ke dalam tokonya, aku akan terinformasi jadwal live streaming gitu ya. Nah, jadi aku akan ingat nih, ternyata contoh, nama toko aku adalah Monelina, ya aku masuk, ada seller aku masuk nih, sorry, ada pembeli aku masuk ke dalam toko aku gitu ya, mereka terinformasi, oh ternyata Monelina ini live-nya setiap hari loh, jam 12 sampai dengan jam 2 siang, ya, jadi tujuannya agar si audiens kita tuh aware, gitu ya. Lalu ada fitur tanya penjual, ya, ini tanya penjual tujuannya ya mereka udah langsung klik aja tanya, enggak jadi ada shortcut gimana caranya mereka bisa langsung tanya produknya, enggak kayak kak tolong spill dong etalase nomor satu misalnya atau nomor dua, enggak, mereka langsung aja klik tanya. Nah nanti si hostnya bisa menjelaskan, bisa mendemonstrasikan gitu ya etalase yang dimaksud tadi gitu ya yang ditanyakan. Nah, berikutnya juga filter wajah dan magic juga penting. Ya, penampilan itu hal yang penting ketika kita nge-live. Ya, bisa bayangin kalau kita nge-live itu muka kita muka bantal gitu ya. Muka bantal habis bangun tidur ada ceplakan ininya ya, ada ceplakan kasur, ada bantal gitu ya yang garis-garis gitu kan nggak lucu ya. Bagusnya tuh fresh gitu ya. Kita tuh kalau mau nge-live itu muka kita fresh juga gitu ya agar vibes-nya juga bagus gitu ya. Nah, ini ada filter wajah atau magic. Ya, jadi ketika aku misalnya lagi swipe gitu ya di fitur live itu, aku masuk ke halaman live-nya teman-teman. Nah, teman-teman dari tampilannya oke nih, ya hostnya ya mukanya juga ceria gitu, vibes-nya juga bagus. Nah, itu kan aku jadi agak kayak stay dulu nih. Oh, ini jualan apa ya? Kira-kira ya aku coba deh cek keranjang orange-nya. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, berikutnya, nah ini kita harus sesuaikan dulu nih konten dengan tipe penonton. Ya, kita harus tahu eh, penonton kita nanti itu masuknya dari halaman produk ya atau memang mereka udah cari produknya atau memang mereka lagi window shopping aja, mereka lagi cari-cari aja nih. Nah, mereka lagi swipe-swipe terus ketemu di halaman live kita. Nah, ini sesuaikan lagi ya dengan tipe penonton. Kalau yang pertama itu adalah penonton belum menentukan produk yang akan mereka beli atau window shopping, ya mereka lagi lihat-lihat aja gitu ya, lagi iseng atau apa atau lagi cari-cari promo gitu ya, bisa. Lalu yang B itu penonton udah ada ketertarikan terhadap produk gitu ya. Nah, gimana sih cara treatment kita gitu ya? Apa yang perlu kita beritahu ke pengunjung kita kalau misalnya mereka yang nonton ke halaman live itu cuma video shopping aja? Nah, yang pertama adalah kita keluarin produk best seller atau produk terbaru kita. Ya, kita promosikan. Halo Kak, hari ini, halo Kak, di toko kita ada produk-produk baru nih, ya. Ada produk best seller kita, gitu ya. Ini ada tumbler yang kualitasnya tuh dari double wall premium, gitu ya, stainless steel, desainnya kekinian dan juga tahan panas sampai 24 jam, contoh. Lah, berikutnya penggunaan atau manfaat produknya juga bisa dikasih tahu gitu ya. Penggunaannya juga cukup mudah gitu ya, nggak banyak ini ya, nggak banyak alat-alat lagi, jadi tinggal langsung digunakan. Lalu manfaat produknya adalah ketika teman-teman mau traveling gitu ya, kayak produk tumbler tadi, ketika teman-teman mau traveling ya tumbler ini dapat berguna banget ya buat menjaga suhu air teman-teman tuh panas 24 jam. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya ketika teman-teman mau misalnya mau nyeduh kopi, nyeduh teh gitu ya. Jadi aman aja. Gitu ya. Lalu penawaran eksklusif ya berikan. Hari ini kita ada harga spesial live gitu ya. Em, Harga spesial live itu dari harga 30.000 misalnya jadi 15.000 gitu atau 50% diskonnya. Nah, itu dikasih tahu aja
ya penawaran eksklusifnya seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk penonton yang window shopping. Lalu berikutnya, penonton sudah ada ketertarikan terhadap produk ya. Mereka nih udah memang udah cari-cari tahu produk kita gitu ya, atau bahkan mereka juga masuknya dari halaman produk. Ya, ketika mereka misalnya tadi ya cari tumbler, terus muncul pop up live ya, mereka langsung klik live-nya. Nah, itu mereka masuk ke dari situ juga bisa ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan try on produknya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang jualan fashion gitu ya, coba produknya gitu ya. Coba produknya dan juga demonstrasikan penggunaan produknya seperti apa. Kayak misalnya kalau yang fashion, nah ini aku jual kemeja Shanghai yang dimana bahannya itu dari 100% cotton ya. Jadi bukan polyester atau bukan campuran. Jadi full cotton sehingga nyaman di badan dan tidak mudah menyeringat, mudah menyerap keringat tentunya kayak gitu ya. Lalu boleh juga tes spesifikasi produk ketika teman-teman misalnya jualan payung gitu ya, gimana cara menggunakannya seperti apa. Misalnya teman-teman jualan payung otomatis gitu ya, cara bukanya tinggal klik A nih, misalnya klik panah ke atas, nutupnya tinggal klik panah ke bawah. Nah, itu demonstrasikan aja pengguna produknya seperti apa gitu ya. Berikutnya, tingkatkan interaksi dengan cara berikut ya. Jadi teman-teman kalau untuk treatmentnya juga beda-beda ya. Dia tergantung dari jenis konten sebenarnya. Jadi kalau untuk fashion, teman-teman bisa coba langsung produknya, bahas ukurannya ada apa aja, terus jenis bahannya apa. Ya kayak tadi misalnya aku jualannya kemeja Shanghai ya. Aku coba produknya, terus aku bisa jelasin. Ya, ukuran yang aku pakai ini adalah ukuran L dengan panjang bajunya itu adalah 74, lebar dadanya itu 57 cm. Dan jenis bahan ini adalah full katun 100% ya. Jadi bukan campuran polyester ya. Jadi aman di kulit ya, mudah menyerap keringat dan juga adem bahannya ya. Atau boleh juga dijelasin misalnya ada ada mungkin ada bahan khusus gitu ya kayak misalnya air rezi, di mana itu kalau kita pakai itu kayak dingin gitu loh badan kita gitu ya. Serta rekomendasikan mix and match-nya ya teman-teman. Selain aku punya kemeja Shanghai, teman-teman juga bisa loh menggunakan celana formal ya, celana chino formal warna hitam gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, jadi mix and match. Atasan yang ini cocoknya dengan bawahan yang mana, yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalau yang fashion itu sering-sering mix and match gitu ya. Kalau misalnya gamis yang ini cocoknya dengan hijab yang warna apa ya? Gitu, hijab yang modelnya seperti apa gitu ya, warnanya seperti apa, boleh dikasih tahu juga. Ya, looknya dikasih tahu supaya si penonton kita juga, oh iya ternyata bagus juga ya. Kemeja Shanghai warna abu-abu disandingkan dengan chino warna hitam gitu ya. Nah, kalau untuk makanan dan minuman, balik lagi ya, jenis kontennya itu adalah boleh kita bahas gaya hidup, contoh diet sehat itu seperti apa gitu ya. Eh, Cara membuat makanan yang sehat ya, yang murah kayak gimana ya. Terus kita boleh lagi makannya, lagi review makanan kita tuh boleh. Terus menunjukkan proses produksinya, misalnya teman-teman lagi masak ya, lagi menggoreng, lagi ya mungkin lagi memproduksi produknya, itu boleh sambil nge-live ya. Tapi diperhatikan juga ya, jangan sampai kita fokus nge-live, akhirnya masakan kita jadi hangus ya ataupun kematangan gitu ya. Nah, boleh juga teman-teman cara selain cara produksi adalah boleh teman-teman lagi packing gitu ya. Nah, misalnya teman-teman lagi packing ya, misalnya nih teman-teman lagi masukin nih keripik singkongnya ke dalam aluminium sanding pouch gitu ya, boleh aja ya. Yang penting ditujukan gitu ya. Yang penting buat menarik aja gitu ya untuk yang makanan minuman. Lalu untuk kesehatan dan kecantikan, itu teman-teman bisa juga tutorial pemakaian produknya seperti apa. Misalnya kalau untuk yang skincare ya, teman-teman ada beberapa produk nih, produk skincare teman-teman gitu ya, coba semua aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa sih dicoba semuanya. Misalnya teman-teman jualan sunblock gitu ya, sunscreen ya kalau sekarang gitu ya. Teman-teman jualan sunscreen ya, coba diaplikasikan ke kulit teman-teman. Nah, nanti ketika sudah diaplikasikan, apa yang teman-teman rasa? Misalnya nggak ada white spot gitu ya,
Nah, karena memang bahannya water based gitu ya, di nggak lengket juga di kulit kita gitu ya, dan juga ini bisa tahan 1 hari misalnya kayak gitu. Nah, jadi cobain aja apa aja yang ada di ini kita, kayak moisturizer ketika digunakan seperti apa manfaatnya, terus dikasih tahu manfaatnya seperti apa. Misalnya moisturizer yang ini cocok nih buat kulit kering ya, karena manfaatnya ada apa aja ya, bahan-bahannya apa aja gitu ya, vitaminnya apa aja. Nah, itu boleh dikasih tahu. Nah, lalu berikutnya hobi atau peralatan rumah tangga ya, menunjukkan detail produknya ya. Misalnya teman-teman jualan kayak alat-alat rumah tangga, contohnya vacuum cleaner ya, masukin aja detailnya apa aja. Misalnya low watt ya, anginnya, hisapan anginnya itu kencang berapa, ada spesifikasinya gitu ya. Kira-kira kuat sedotannya itu sampai mana gitu ya. Nah, itu boleh dikasih tahu. Terus tutorial cara penggunaannya seperti apa. Kalau tadi yang aku jelasin, misalnya kalau teman-teman yang jualan payung, ya payungnya udah otomatis misalnya, ya. Jadi ngebukanya otomatis, gimana cara demonstrasiin produknya. Ya ngebukanya misalnya cuman pakai tombol panah atas, tutupnya tombol panah bawah misalnya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan konten, jenis konten teman-teman. Ya, fashion itu berbeda treatmentnya, makanan minuman juga beda, gitu ya. Nah, kalau bisa itu dikemas dengan peluncuran produk baru, ya bisa jelasin juga, gitu ya. Nah, ini kita ada produk terbaru di toko kita, gitu ya. Ini ada satu buah vacuum cleaner, ya, yang harganya murah banget, ya, mungkin eh, di bawah harga pasar, tapi kualitasnya nggak kalah nih, gitu ya. Nah, jelasin nanti apa aja. Terus boleh kayak sambil memberikan giveaway kayak ya, atau promosiin khusus live streamingnya juga nggak apa-apa ya. Nah, yang penting adalah membuat pesan ajakan atau call to action. Jadi ajak ngobrol penonton. Kayak misalnya tadi ya, ngomongin tentang fashion. Misalnya ada yang tanya gitu, Kak, misalnya ada yang tanya gitu ya, terus aku jawab, Kak, X, misalnya di sini aku mau kasih contoh siapa ya? Kak Natalia gitu ya. Kak Natalia ukuran pinggangnya berapa ya? Ukuran produk A ini lumayan besar ya. Kalau aku sih pakai ukuran L ya, karena memang masuk di badan aku gitu ya, panjangnya sekian, lebar dadanya sekian, dikasih tahu. Terus jangan lupa ajak penontonnya buat CO payment ya. Ayo Kak, yang belum segera check out ya, karena diskon produk terbatas saat live ini aja gitu ya. Nah, itu contoh untuk call to action atau kalimat ajakan gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa buat catatan produk gitu ya. Catatan produk itu buat singkat mengenai produk yang mau dipasarkan selama sesi live ya. Catatan singkat ini berguna banget teman-teman, karena biasanya kalau kita udah di depan kamera ya, pasti ada aja tuh yang nge-freeze lah, tiba-tiba ngeblank lah gitu ya. Jadi kita ada catatan kecil gitu ya, yang nantinya bisa jadi guideline kita ketika ditanya, misalnya ditanya baju ya, kita bisa jelasin ya. Ya, jadi nggak semuanya kita masukkan, yang penting-pentingnya aja. Kayak misalnya produk description-nya itu apa aja, gitu ya. Kayak message-nya itu ada di print t-shirt diskon 50%, misalnya contoh kayak gitu. Ya, contohnya aku jualan kaos nih. Nah, kayak message-nya apa nih? Misalnya, nah ini tuh baju printing gitu ya, diskon sampai 50%. Materialnya cotton combat 30S, sablonnya adalah discharge, dan size-nya tuh lengkap, ada S, M, L, XL. Gitu ya. Nah, itu boleh banget teman-teman buat catatan produk seperti ini. Ya, berikutnya aku mau ngasih contoh. Ada 2 video ya, untuk meningkatkan perhatian dan juga konversi pastinya ya. Nah, teman-teman nanti aku minta tolong teman-teman pilih mana yang lebih menarik, video A atau video B, gitu ya. Coba. Kedengaran nggak suara ya teman-teman? Oke, sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Aku coba. Oke.
Aku coba share screen ulang ya, supaya teman-teman bisa. Oke, Nah, ini aku baca nih di kolom komentar ada yang nanya, "Kak, mau udah lihat kelihatan dong teman-teman? produk nomor 4." Oke, kayaknya kenceng banget. Jadi kalian aduh harus banget beli ini hari ini karena akan ada diskon promo besar-besaran cuman di live hari ini doang. Makanya ayo buruan yuk check out yuk. Sekarang 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 check out dulu sekarang. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke. Atau yang Nah, kedua hari ini ini teman-teman. ada beberapa produk scented candles yang mau aku tampilin nih ke teman-teman. Yang ini ada vanilla, ini ada caramel popcorn, sama ada rose romantic. Ini wangi banget sih. Kalau kalian cium tuh wanginya kerasa banget. Dan nanti ada promo juga di Shopee Live hari ini. Ada promo besar-besaran. Jadi harus di check out ya hari ini. Mm-mm. Oke, baik. Jadi memang teman-teman itu lebih bagus adalah yang A ya, karena memang ada kalimat-kalimat call to action ya. Eh, Hostnya juga ada mengandung pesan ajakan ya atau kalimat-kalimat call to action gitu ya. Oke, ya. Kalau yang ya betul, yang B itu belum sarapan ya. Oke, baik, sebentar. Aku mau balik lagi ke materi, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke materi ya, teman-teman ya. Jadi semuanya udah tahu ya kalau yang bagus itu seperti apa. Nah, lalu berikutnya, gimana cara kita meningkatkan interaksi dengan cara berikut ya. Pertama, teman-teman raih durasi rata-rata penonton hingga 1 menit. Nah, ini yang tadi aku katakan di awal ya. Jadi gimana cara kita meningkatkan kunjungan adalah yang pertama kalau bisa per sesinya itu kita live minimal 1 jam. Aku bilang per sesi ya. Jadi bisa jadi teman-teman 1 hari itu bisa beberapa sesi gitu ya. Dan kalau aku sarankan adalah teman-teman kalau nge-live minimal 2 jam ya. Minimal 2 jam 1 hari. Nah itu terserah mau di sesinya berapa aja. Tapi satu sesinya kalau bisa 1 jam gitu ya. Minimal. Dan yang berikutnya adalah raih rata-rata penonton hingga 1 menit. Atau bahkan lebih itu udah bagus. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa mempertahankan penontonnya 1 menit bahkan lebih. Nah itu dapat meningkatkan kunjungan. Gitu ya. Jadi di sistem tuh seperti itu. Gimana caranya kita mempertahankan penonton 1 menit atau bahkan lebih? Ya kita boleh buat gimmick ya. Kita boleh kayak misalnya main tebak-tebakan gitu ya. Yang tujuannya adalah kita misalnya memberikan bonus koin. Ya, jadi penting banget kita kalau mau buat gimmick itu kita juga jangan lupa siapkan bonus koinnya. Ya nggak perlu banyak-banyak. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan dari kita ya dari host, mereka nanti akan dapat bonus koin ya, entar 5.000 koin atau lain sebagainya. Gitu ya. Lalu kita juga bisa kasih giveaway ya, nah, supaya mereka stay di halaman live kita gitu ya. Nah itu boleh tuh caranya kayak gitu ya. Nah, berikutnya ajak penonton untuk komen sebanyak-banyaknya gitu ya. Apalagi teman-teman jangan lupa juga diselipkan gitu ya. Teman-teman kita hari ini ada voucher spesial live ya. Sebelum aku kasih harga spesial live, aku mau teman-teman komen mau dulu dong eh, di halaman komentar gitu ya.
Atau teman-teman juga boleh ajak mereka buat tab, ya, ajak mereka buat likes, ya. Aku mau likes-nya 1.000 dulu nih, baru nanti aku kasih harga spesial live, gitu ya. Nah, boleh kita biasanya kan kayak kayak gitu teman-teman ya. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Supaya apa? Supaya penonton kita tuh stay, gitu ya. Supaya penonton kita stay itu, nah kalau bisa kayak gini. Ajak mereka untuk like and share juga boleh. Gitu ya, share ke teman-temannya, gitu ya, ke keluarganya, gitu ya. Karena hari ini kita ada harga spesial live. Khusus di live hari ini aja. Misalnya kayak gitu. Contoh. Nah, berikutnya ajak mereka follow ya. Teman-teman juga boleh infoin ke mereka gitu ya. Teman-teman jangan lupa ya di follow toko kita supaya nggak ketinggalan live-live berikutnya. Boleh juga teman-teman eh, promosikan juga gitu ya. Teman-teman boleh juga dong follow sosial media kita, Instagram kita apa gitu dan sebagainya juga boleh gitu ya. Is okay nggak apa-apa. Berikutnya, oke. Dari Kak Widya Sari, halo Kak, mau tanya, kalau kita sudah melakukan semua yang sudah disarankan, tapi penontonnya tidak ada kenaikan, itu faktornya apa ya? Nah, sebenarnya kalau faktor tadi kemungkinan gimana caranya kita interaksi sih Kak Widya, ya. Nah, kalau misalnya penontonnya belum ada, nah Kak Widya ini udah konsisten belum nge-live-nya? Udah sampai buat jadwal live streaming belum? Kayak misalnya streaming setiap hari gitu ya. Waktunya tuh ada 2 sesi, jam 12 sampai dengan jam 2 siang, lalu jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam, contohnya kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Ya. Kalau Kak Widya merasa live-nya udah konsisten nih, ya. Kak Widya boleh tuh menggunakan iklan Shopee Live. Ya, nanti kita bahas. Itu caranya kita dapat traffic juga atau kunjungan dengan cara iklan juga oke. Itu juga bisa, tapi nanti kita ini ya. Nanti kita akan bahas untuk iklan live di slide berikutnya, gitu ya. Oke, Oke, Kak Dava, live satu sesi berapa kali nggak ada 1 jam apa berdampak? Iya, kalau untuk di sistem sih seperti itu Kak Dava. Jadi kalau bisa per sesinya itu adalah 1 jam minimal, ya, ya, minimal adalah 1 jam per sesinya. Jadi kalau di bawah itu ya mungkin tidak akan terbaca sistem, gitu ya. Atau pengaturan algoritmanya juga jadi berubah. Ya, pokoknya itu kalau meningkatkan kunjungan. Per sesi itu kurang lebih, pokoknya minimal adalah 1 jam. Tapi kalau yang kita sarankan adalah 2 jam. Nah, dan juga kita dapat mempertahankan penonton 1 menit bahkan lebih. Nah, itu penting, gitu ya. Iya, nah ini kita bahas ya, Kak Pranidana, ya. Tingkatkan konversi dengan Shopee Live. Ya, teman-teman, aku selalu infoin kalau sekarang itu behavior pengguna Shopee adalah ketika mereka pengen belanja, ya mereka pengen CO payment, itu mereka CO-nya di mana? Sekarang itu udah jarang di halaman produk, tapi mereka CO payment-nya adalah di halaman live. Kenapa? Karena udah pasti banyak diskon. Udah pasti ada diskon, udah pasti dapat gratis ongkir. Nah, makanya behavior pengguna Shopee itu kayak gitu sekarang. Ya, kalau misalnya tokonya itu nge-live, mereka lebih baik CO payment di halaman live-nya. Gitu ya, karena biasanya ada diskon-diskon. Karena memang Shopee juga akan memberikan diskon ini ya, promo organik gitu ya bagi pengguna, bagi seller atau penjual yang melakukan live streaming. Namun memang ada bermacam-macam gitu ya, mungkin ada berbeda-beda. Jadi walaupun kita nggak masang voucher, biasanya Shopee secara organik itu memberikan voucher diskon untuk penonton kita gitu ya, ya bagi penjual yang melakukan live streaming gitu. Jadi penting banget berikan harga spesial live. Kenapa? Karena tadi behavior pengguna Shopee kalau mau CEO payment, kalau mau belanja itu kebanyakan di Shopee Live karena udah pasti ada diskon atau gratis ongkir. Contoh gitu. Nah, gimana cara kita pasang harga spesial live? Nah, ini ya caranya nanti ya kita bahas. Caranya mudah banget ya. Kita tinggal masuk ke produk ya, terus masukkan harga spesial live di sini. Pilih mana yang mau teman-teman pilih untuk jadi harga spesial live. Nah, nanti ada di potongan diskon. Misalnya dari harga 100.000 dicoret dari 90.000. Nah, jadi pasang harga spesial live untuk mendorong pembelian.
Tipsnya, kalau untuk menggunakan harga special life ini, yang pertama adalah harga special life tidak perlu berlaku sepanjang sesi. Ya, jadi misalnya saya, teman-teman hari ini ada sesi 1 jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Ya, jadi nggak perlu 2 jamnya itu teman-teman kasih harga special life. Boleh satu sesinya, ya, satu sesinya itu mungkin sekitar di tengah-tengah atau di mungkin sebelum teman-teman menyelesaikan sesi live streaming pertamanya. Gitu ya. Jadi selama 2 jam itu bolehlah teman-teman di akhir sesi itu ya. Tapi teman-teman udah kasih tahu bahwa kita ada harga spesial live nih. Tapi nanti di akhir sesi sebelum live streaming ini selesai ya. Nah, ketika udah mendekati harga spesial live, teman-teman boleh juga nih minta tolong ke audiensnya atau penontonnya gitu ya. Teman-teman, aku akan kasih harga spesial live sebentar lagi. Aku mau teman-teman tulis komen mau dulu dong di komentar atau teman-teman tap-tap layarnya dulu dong sampai 1.000 misalnya. Kalau udah 1.000 like, baru nanti aku akan kasih harga spesial live. Nah, itu boleh kayak gitu ya. Jadi tujuannya adalah ya supaya mereka juga stay lebih lama gitu ya di halaman live kita. Berikutnya gunakan jam-jam ramai. Jam-jam ramai itu jam-jam berapa? Ya pokoknya jam-jam ramai itu setiap hari ya, setiap makan siang ataupun makan malam. Contoh, hari siang itu biasanya jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Kalau misalnya di malam hari itu jam 7 sampai dengan jam 9 atau jam 10. Gitu teman-teman. Itu jam-jam ramai biasanya. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa diterapkan 2 kali sehari untuk menciptakan urgency, gitu ya. Jadi, ya satu hari dua aja, ya. Satu hari itu dua aja. Misalnya teman-teman ada 2 sesi, sesi siang dan sesi malam, ya kasihnya satu di sesi siang, satu lagi di sesi malam. Gitu ya. Kalau mereka ada yang tanya, misalnya, Kak, kapan lagi nih ada harga special live? Nah, teman-teman bisa jualan juga tuh live streamingnya. Ya, teman-teman, eh, harga spesial live itu bakal ada di live streaming kita besok di hari Kamis gitu ya, di sesi 1 jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Nah, jangan lupa balik lagi ke live kita besok ya dan tunggu harga spesial live dari kita. Nah, boleh kayak gitu. Kita sambil jualan jadwal jadwal live streaming kita juga atau live streaming kita gitu ya di kemudian hari itu kapan. Ya, kayak misalnya hari ini ada yang nanya harga spesial live-nya kapan lagi Kak? Penawarannya kapan lagi nih? Diskonnya kapan lagi? Ya, ajak mereka buat gabung di besok harinya. Contoh kayak gitu. Ya. Nah, ini untuk simulasi harga spesial live ini ya. Pertama dari jadwal ya, kalau bisa tuh jadwal live-nya itu di jam 12 siang dan jam 2 siang dan jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Ini adalah menyesuaikan jam ramai pembeli. Nah, voucher toko sepanjang hari. Ya, misalnya teman-teman udah aktifin nih voucher toko, misalnya diskon 10%, minimal belanja 75.000. Itu berlaku di seluruh produk di toko misalnya. Nah, lalu teman-teman kasih lagi nih tambahan voucher spesial live, eksklusif saat live aja. Ada tambahan ekstra diskon 15% minimal belanja 75.000. Nah, simulasinya tuh kayak gini. Ya, perbandingan harga dan diskon. Harga normalnya misalnya 75.000 ya. Terus si pembeli klaim voucher toko ya. Kan tadi minimal belanjanya 75.000. Ya, diskon toko tanpa voucher special life itu jadi 10% dari 75.000 adalah 7.500. Harga setelah diskonnya adalah 67.500 gitu ya. Nah, lalu harga saat live streaming ya, itu ada tambahan 15% lagi ya. Jadi 11.250. Nah, tinggal ditambah aja 11.250 atau diskon yang 15% tadi harga special live ditambah dengan diskon voucher toko 7.500. Jadi harga saat live itu adalah 56.250. Jadi dengan adanya perbedaan ini, pembeli jadi terdorong untuk belanja saat live streaming berlangsung demi mendapatkan penawaran terbaik. Nah, ini simulasi harga special live tuh kayak gini. Ya, kenapa sekarang behavior pengguna Shopee itu ya mereka kalau mau coba payment kalau bisa tuh di live ya karena seperti ini gitu loh. Ada voucher-voucher khusus, voucher-voucher live gitu ya yang memang bisa mereka claim ya atau mereka war juga ya karena biasanya kalau harga special live itu kuotanya terbatas gitu ya. Eh,
dan juga nggak di setiap sesi ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang tadi aku katakan, kalau udah punya jadwal live streaming dan memang ada beberapa sesi gitu ya, kalau bisa 2 kali aja ya kita kasih harga spesial live, misalnya di sesi siang dan sesi malam gitu ya. Jadi satu-satu aja. Gitu. Jangan kita live 2 jam, 2 jam, 2 jam itu kita kasih harga spesial live gitu ya. Jadi nggak ada muncul rasa urgensi dari si pembeli. Nah, berikutnya adalah program Live Extra dan Golden Tips ya. Nah, kita bisa buat voucher live atau daftar live extra untuk tambahan urgensinya. Mungkin karena dia boleh share link uh, untuk Shopee Live Extra-nya ya, supaya teman-temannya. Jadi buat voucher live atau daftar live extra untuk tambahan urgensi diskon. Lalu pasang harga spesial live untuk mendorong pembelian. Gitu ya. Nah, jadi selain ada harga special live, mereka juga dapat tambahan diskon gitu ya dari Shopee Live Extra gitu ya. Dan berikutnya, kalau kita kualitas live streamingnya udah baik gitu ya, udah oke banget dari mulai tampilan dan lain sebagainya. Nah, kita akan berpotensi terpilih menjadi konten creator Golden Tix. Bahkan ada tambahan diskon, ekstra diskon sampai 10% bahkan gitu ya. Namun kalau creator Golden Tix ini memang hak prerogatifnya Shopee. Jadi memang Shopee yang kurasi nih. Siapa-siapa aja live stream yang kualitasnya bagus, nah itu nanti akan dimasukkan ke dalam creator Golden Tix. Ya, jadi kalau Golden Tix ini kita nggak bisa request, tapi kalau untuk Shopee Live Extra ini kita bisa daftar. Ya, nah, syarat ketentuannya atau info lebih lanjut tentang Shopee Live Extra sudah diberikan Kak Nadia di halaman webinar chat. Jadi silakan dibaca-baca aja syarat ketentuannya seperti apa, gitu ya. Dan juga pasang harga special live, gitu ya. Nah, di sini untuk Shopee Live Extra itu dapat meningkatkan konversi teman-teman ya. Jadi Shopee Live Extra itu adalah program yang membantu menghadirkan voucher diskon live tambahan yang lebih besar agar menarik lebih banyak pembeli saat live stream. Keuntungan program ini apa? Yang pertama adalah eksklusif extra voucher diskon Shopee Live sampai dengan 80% setiap harinya. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya eksklusif extra voucher diskon Shopee Live ya sampai dengan 80% pada saat promo puncak Shopee gitu ya. Lalu potensi peningkatan pesanan live stream sebanyak 3 kali lipat gitu ya. Nah, jadi selain itu kalau teman-teman mendaftar Shopee Live Extra juga dapat exposure eksklusif nih. Kayak misalnya live streaming teman-teman akan mendapat exposure di halaman Live Extra berupa tag atau label pada halaman eksklusif di aplikasi Shopee. Lalu label live eh, extra selama live streaming. Jadi live streaming nanti tampil di halaman live extra, tag live extra di halaman live stream, gitu ya. Tag live extra di halaman explore. Ya, jadi labelnya live extra di keranjang live streaming juga itu akan muncul. Nah, gitu ya. Jadi penjual yang mengikuti program Shopee Live Extra ini akan dikenakan biaya layanan sebesar 3% teman-temannya untuk setiap pesanan yang berhasil dijual melalui sesi live streaming di Shopee Live. Termasuk produk yang terjual dari sesi live streaming penjual lain juga atau affiliate juga sama, gitu ya. Nah, teman-teman boleh daftar di sini, teman-teman ada barcode-nya atau boleh pelajari di link yang udah karena dia share di webinar chat, gitu ya. Nah, berikutnya, teman-teman bisa kolaborasi juga dengan influencer untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi teman-teman mungkin aware juga ya. Jadi kita masuk ke halaman produk, misalnya produk baju yang live itu bukan si tokonya gitu ya. Tapi yang live itu adalah kreator. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak punya banyak waktu ya, teman-teman nggak punya banyak waktu ya, teman-teman mungkin lagi sibuk mengurus operasional karena memang teman-teman juga saat ini belum punya karyawan khusus ya ataupun yang buat host ya. Nah, teman-teman bisa nih cari affiliate yang aktif di channel Shopee Live. Ya, teman-teman nanti tentukan aja platform. Teman-teman mau nge-live-nya di mana nih? Misalnya teman-teman mau di Shopee Live. Nah, teman-teman nanti pada saat ke affiliate marketing solution, teman-teman nanti bisa cek si afiliator yang memang kuat di Shopee Live.
yang memang penjualannya lebih banyak di Shopee Live channelnya. Nah, itu boleh dipilihnya seperti itu. Sehingga kreator nanti dapat menangani calon pembeli dan yang ingin memanfaatkan penawaran menarik dari toko teman-teman semuanya. Bahkan saat teman-teman nggak lagi live, ya mereka nanti muncul tuh memasukkan produk kita ke dalam live-nya mereka atau live-nya si kreator gitu. Nah, nah, ini bisa cari nih channelnya ya di sini. Lewat mana? Dari affiliate marketing solution. Ya, teman-teman cari, tentuin dulu buyer personanya gitu ya. Kira-kira teman-teman juga udah mastiin dulu target pembelinya siapa, target pasarnya siapa, ya demografinya seperti apa. Kayak teman-teman misalkan jualan baju-baju anak, kira-kira yang beli kan bukan anaknya, yang beli kan pasti mamahnya atau papahnya gitu ya. Nah, teman-teman target pasarnya berarti sekitar umur 25 sampai umur 35 ya. Misalnya gendernya itu adalah perempuan. Nah, gitu ya. Nanti disesuaikan lagi dengan si afiliatornya. Ya, teman-teman pilih afiliatornya yang seperti apa. Ya, yang channel penjualannya mungkin lebih banyak dari live stream. Nah, komposisinya lebih banyak. Nah, teman-teman boleh pilih tuh channelnya. Ya, atau yang mereka yang rata-rata belanja dari link yang mereka share atau dari channel yang mereka share itu misalnya kebanyakan ini perempuan, usianya 25 sampai 35 tahun. Nah, ini cocok nih, masuk nih untuk produk-produk bayi. Ya, produk-produk misalnya jaket-jaket anak gitu ya atau produk-produk anak nih masuk nih. Gitu ya. Karena yang beli biasanya mamahnya gitu ya dan range-nya tuh kira-kira 25 sampai umur 35 atau 40 lah gitu. Ya. Jadi bisa minta bantuan juga atau kolaborasi dengan si afiliat afiliator gitu ya. Lalu berikutnya teman-teman, gimana cara kita meningkatkan traffic dengan iklan live nih? Ya, nah, tentunya iklan live ini adalah meningkatkan visibilitas siaran langsung atau live stream ya, teman-teman, dan dapat memaksimalkan jangkauan dengan mempromosikan di lokasi dengan lalu lintas tertinggi seperti bagian temukan untuk kamu ya, for your page ya, dan jelajahi di Shopee. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah mendapatkan peningkatan awareness dengan penempatan pada traffic teratas. Ya, berikutnya jadwalkan iklan teman-teman untuk siaran langsung yang akan datang itu bisa. Lalu kinerja kampanye secara real time tersedia di platform penjual. Nah, ini kurang lebih kayak gini teman-teman tampilannya. Ada di halaman temukan atau discover page, ada halaman untuk kamu atau for your page ya. Dan juga halaman Shopee Live yang bisa yang geser ya. Geser kanan ada explore page. Jadi tampilkan siaran langsung teman-teman ya saat pembeli itu dapat menelusuri konten-kontennya. Nah, ini ada di sini ya, halaman temukan, halaman untuk kamu dan juga explore page. Di sini untuk cara kerja iklan live-nya itu adalah iklan Shopee Live hanya akan ditayangkan atau mulai dikenakan biaya perkunjungan ketika ada sesi live stream yang berlangsung di waktu iklan tertentu yang udah ditentukan gitu ya. Jadi sistemnya adalah sistem charging. Jadi biaya iklan akan dihitung berdasarkan biaya per 1.000 kali dilihat atau cost per mile. Contoh teman-teman nge-live dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore misalnya ya. Nah, iklan dipasang pada saat jam 4 sampai dengan jam 5 aja. Berarti pada saat jam 3 sampai dengan jam 5, jam 1 sampai dengan jam 3, iklan Shopee tidak akan aktif. Jadi teman-teman tidak akan dikenakan charge. Ya, nanti setelah jam 4 sampai jam 5 baru tuh teman-teman akan dikenakan biaya pada jam tersebut saat ada iklan dan live yang aktif. Ya. Nah, nanti ketika selebihnya dari jam 5 sampai jam 6 itu berarti iklan Shopee tidak aktif, berarti teman-teman nggak akan dikenakan cas. Kalau bisa, teman-teman ngesettingnya itu adalah setting jam-jam ramai, gitu ya. Misalnya kayak setiap hari itu kan setiap makan siang ya, biasanya ramai itu tuh, jam 1 sampai dengan jam 2. Ya teman-teman boleh pasang di jam 1 sampai dengan jam 2. Ya, karena trafficnya memang lagi banyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya iklan Shopee Live teman-teman itu tayang di halaman tadi ya, discovery page ya, di halaman for your page atau explore gitu ya. Jadi mudah ditemukan oleh si calon pembeli gitu ya. Jadi kemudahannya seperti itu. Berikutnya, mekanisme iklan live itu muncul kepada pembeli ya. Pertama adalah dari minat penonton ya. Jadi sesuaikan dengan minat penontonnya juga nih.
ya. Mungkin penonton sebelum-sebelumnya mencari apa, nah itu nanti akan dimasukkan ya ketika sesuai sama kategori produk kita. Berikutnya kualitas konten iklan. Ya, kualitas konten iklan itu kalau kita udah memutuskan untuk menggunakan iklan live, ya, teman-teman itu boleh memperbaiki halaman cover ataupun judul. Ya, kalau covernya ini aku sarankan ya kalau bisa dibuat flyernya khusus gitu ya. Misalnya eh, promo clearance sale, ya, berlaku pada live streaming aja, ya, ataupun misalnya ya contoh kalimat-kalimat yang mungkin ada call to actionnya gitu ya. Shopee Live misalnya ada ya topiknya atau flyernya misalnya promo khusus hanya di Shopee Live hari ini aja, contoh misalnya boleh kayak gitu ya, diskon up to 70%, boleh dibuatkan flyer atau boleh pakai model yang bagus, atau misalnya boleh juga tampilin produk-produk best sellernya atau produk unggulan yang ada di toko, itu juga boleh dijadikan topik, sorry, dijadikan cover gitu ya. Terus judul, judul juga kalau bisa jangan yang general kayak promo besar-besaran, promo gede-gedean gitu ya. Nah itu general banget, tapi kalau bisa judul itu adalah yang menampilkan highlight promosi yang mau dikasih apa. Contoh misalnya aku mau kasih misalnya yang buat 66 ya. Promo 6.6 ya, diskon 50% maksimal 20.000. Contoh kayak gitu. Promo hari gajian ya, promo S Live misalnya ya, Shopee Live 100K dapat dua. Promo eh, promo 6.6 ya, diskon 70% maksimal berapa ribu gitu ya, maksimal adalah 50.000 contohnya. Nah, nah teman-teman bisa kasih highlight promosi yang mau dikasih apa gitu ya. Nah, misalnya teman-teman dalam satu sesi itu pengen kasih harga spesial live. Nah, kira-kira teman-teman mau kasih harga spesial live-nya itu berapa? Misalnya yang tadi 15% ya dengan minimal belanja 75.000. Nah, teman-teman coba tulis di judulnya kayak gitu. Promo special live ya, extra diskon 15%. Nah, itu boleh masuk gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka ngeklik nih ya. Tahu impression dari live kita udah oke. Masuk di halaman discovery page, di halaman misalnya tadi ya for your page atau explore. Nah, gimana caranya kita agar mereka ngeklik gitu ya. Nah, itu dari mulai cover sama judul itu berpengaruh. Berikutnya adalah anggaran iklan ya. Anggaran iklannya juga disesuaikan teman-teman gitu ya, dengan budget, dengan mungkin dengan kemampuan dari teman-teman seller juga pastinya harus dihitung dulu gitu ya. Nah di sini teman-teman untuk waktu belanja di Shopee Live ya, untuk di bulan biasa ya biasanya itu pagi hari ya jam 4 sampai dengan jam 10 itu 15%. Nah siangnya cukup besar ya, jam 11 sampai dengan jam 15 atau jam 3 itu kurang lebih 36% trafficnya. Nah, lalu sore ya itu jam 3 sampai jam 6 itu kurang lebih 22%. Malam ya jam 19 ya atau jam 7 sampai dengan jam 11 itu 27%. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah nge-live lama gitu ya, teman-teman pengen tahu lebih lanjut kira-kira yang ramai di toko aku tuh live-nya kapan dan penjualannya paling banyak kapan. Nah, teman-teman bisa cari benchmarknya di performa live stream. Teman-teman bisa cek tuh kira-kira jam ramai teman-teman itu dan yang paling banyak di konversinya itu di jam berapa. Nah, itu juga bisa dijadikan benchmark selain yang waktu belanja online ini. Gitu ya. Karena kan pasti berbeda-beda teman-teman ya. Ada juga yang memang mereka tuh ramainya misalnya di jam berapa gitu ya. Misalnya di jam 2 sampai dengan jam 3 aja. Nah, itu kan biasanya beda-beda tiap toko ya. Teman-teman boleh cari di performa live stream dan bisa dijadikan benchmark juga gitu ya ketika teman-teman mau nge-live. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman tips sukses Shopee Live ada Kadif ya. K-nya itu adalah konsisten aktif live setiap hari ya. Yang tadi harus harus konsisten setiap harinya. Bahkan udah harus diberikan jadwal live streaming ya agar penontonnya itu nggak tanya lagi ya, mereka bisa langsung masuk ke dalam live-nya. Lalu berikutnya D-nya itu adalah
berikan diskon khusus setiap sesi live ya. Setiap sesi live itu berikan diskon khusus ya. Lalu fee-nya itu adalah voucher khusus pada jam ramai kunjungan, jam 12 sampai dengan jam 2 siang dan jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Jadi voucher khusus ini jangan setiap atau dalam durasi yang lama, tapi pada saat jam-jam ramai kunjungan aja, gitu ya. Supaya nanti efektif voucher yang kita kasih, kayak gitu ya. Nah, oke, teman-teman, untuk pertemuan Shopee Live dan juga dampaknya, di sini aku mau kasih data ya dari tim internal Shopee. Jadi 7 kali lipat kenaikan jumlah GMV di Shopee Live, lalu kenaikan pembeli baru 6 kali lipat, dan konversi di tokonya 7 kali lipat.